Dulunya dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diuji dengan kesenangan ketika diutus oleh sahabat Abu Bakar untuk mendakwahi seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, apa yang terjadi? Si rajul tadi mulai kembali kepada kekufuran waliyadzubillah. Dia mengakui kenabian dan kerasulan Musailamah al-Kadzdzab waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa ay yulqa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id an qadahullahu min. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul hidayah. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, wahai hamba-hambaku, ingin menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, sehingga Allah pun semakin menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan nikmat-nikmat tadi, alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga ibadah salat subuh kita dan ibadah thalabul ilmi kita serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah qudwah kita, beliau adalah suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Orang yang kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Beliau jugalah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Beliau jugalah yang telah menunjukkan kepada kita kebenaran-kebenaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap istiqamah menjadi umat beliau yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam di atas jalannya yang benar. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita juga mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cabang-cabang iman, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki cabang iman yang ke-13 yang kita ambil dari kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Cabang iman yang ke-13, beliau menuliskan judul di dalam kitab beliau, artinya syuhul mar'u bidinihi hatta yakunal qadfu fin nari ahabbu ilaihi minal kufri. Teguh dan cintanya seseorang terhadap agamanya hatta yakunal qadf, sehingga dia lebih suka, lebih senang dilemparkan ke dalam api daripada dia berpindah kepada kekufuran. Maksudnya di sini dia lebih senang disiksa, lebih senang dimasukkan ke dalam api daripada dia harus beralih ataupun berpindah kepada kekufuran. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan tentang judul ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjadi satu keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan juga nikmat Islam di dalam diri kita. Karena tidak semua hamba-hamba Allah, tidak semua manusia bisa dan mendapatkan nikmat ini. Kalau kita berbicara tentang nikmat, contohnya nikmat kesehatan, saya yakin semua di antara kita pernah merasakan yang namanya nikmat sehat. Kalau berbicara tentang harta, kita semua pernah merasakan yang namanya nikmat harta, walaupun mungkin porsinya berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara tentang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat ini. Hanya hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita untuk menjadi bagian di antara hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini? Yaitu dengan cara mempertahankan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita perhatikan penggalan terakhir di ayat ini, apa yang Allah katakan? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Para ulama mengatakan di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mempertahankan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan nikmat ini. Karena nikmat ini yang sering kita minta kepada Allah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus.
Ini nikmat yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membacanya. Tidak ketika di saat sholat kita membaca surat ini. Minimal berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Mungkin dalam sholat 5 kali sholat. Berapa rakaat sholat wajib yang kita lakukan dalam sehari semalam? Ada berapa? 17 rakaat. Minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah dan meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita pertahankan nikmat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kita jadikan sebagai pegangan di dalam hidup kita. Ya Allah, jangan sampai kami meninggal dunia kecuali kami meninggal dalam keadaan Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah di dalam mempertahankan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu di sana banyak sekali ujian dan cobaan. Banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami akan membiarkan, kata Allah, manusia, hamba-hamba Allah mengatakan ayyaqulu amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak kami uji, kata Allah. Maksudnya di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya tadi mengatakan dia adalah orang yang beriman kecuali pasti Allah akan menguji mereka. Pasti Allah akan menguji mereka. Sebagaimana di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalian layak untuk masuk ke dalam surganya Allah, tetapi kalian tidak pernah diuji? Sebagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Mereka mendapatkan berbagai macam rintangan demi rintangan di dalam mempertahankan akidah dan keyakinan mereka sebagai seorang muslim. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sampai-sampai Nabi dan Rasul yang Allah utus pada saat itu bersama orang-orang yang beriman dengan mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan turun kepada kita, kapan? Kemudian dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi ujian, rintangan di dalam mempertahankan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah itu pasti akan ada, pasti akan terjadi. Dan perlu kita ingat ujian itu tidak selamanya berupa kesempitan, kesengsaraan dan sebagainya. Terkadang ada ujian yang sifatnya apa? Kesenangan. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri, kata Allah. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan kesenangan dan kesengsaraan. Allah uji dengan kesenangan. Ya. Apakah ketika dia mendapatkan nikmat berupa harta, berupa jabatan, berupa pangkat, kemudian dia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah, atau justru sebaliknya? Kenapa? Terkadang orang ketika mendapatkan ujian berupa kesengsaraan, kesempitan, dia bisa kuat menghadapi ujian itu. Sehingga dia bisa mempertahankan keimanan dan keyakinannya sebagai seorang muslim. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, dia mulai berbalik. Banyak cerita-cerita di zaman dahulu. Ya, di antaranya adalah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, apa yang terjadi? Dia berbalik 100% menjadi kepada kekufuran. Waliyadzubillah.
Di zamannya sahabat Abu Bakar juga ada seseorang yang bernama Rajul. Dulunya dia termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika diuji dengan kesenangan ketika diutus oleh sahabat Abu Bakar untuk mendakwahi seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, apa yang terjadi? Si Rajul tadi mulai kembali kepada kekufuran waliyadzubillah. Dia mengakui kenabian dan kerasulan Musailamah Al-Kadzdzab waliyadzubillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, sudah menjadi sunnatullah ketika kita mempertahankan nikmat iman dan Islam ini, kita pasti akan mendapati berbagai macam ujian dan rintangan yang akan ada di hadapan kita. Baik itu ujian yang berupa kesengsaraan maupun ujian yang berupa kesenangan. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hidup di negara yang aman damai seperti di negara ini. Sehingga tidak ada satupun yang menghalangi kita, tidak ada satupun yang menentang kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan kewajiban kita. Kita bisa bayangkan dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke 13 tahun beliau di kota Makkah, bagaimana kesabaran beliau dan para sahabatnya di dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan lewat orang-orang musyrikin yang ketika itu menentang dengan keras dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak bisa bayangkan dulu di zamannya para nabi dan rasul, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di zamannya Nabi Syuaib, di zamannya nabi-nabi yang lain, bagaimana mereka menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa oleh kaum mereka, oleh umat mereka ketika mereka mendakwahkan kebenaran. Kita di sini alhamdulillah kita hidup di negara yang aman saat ini. Kita masih bisa sholat berjamaah di masjid dengan aman. Kita masih bisa berdakwah. Kita masih bisa thalabul ilmi seperti ini dengan aman. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan nikmat ini. Kita pertahankan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kita jadikan sebagai pegangan. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan masih berpegang teguh dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan ini kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya di antara hamba-hamba Allah yang tetap berpegang teguh dengan nikmat ini sehingga kita juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam mempertahankan agama ini, di dalam mempertahankan keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, judulnya dari teguh dan cinta terhadap agama, ada beberapa kaedah-kaedah yang perlu kita pahami. Yang pertama, as-sabru daim alladzi la infisal. Kaidah yang pertama, harus ada kesabaran di dalam diri kita. Harus ada yang namanya kesabaran. Setiap apapun harus sabar. Di dalam menjalankan perintah Allah harus sabar. Di dalam meninggalkan larangan Allah harus sabar. Karena sabar itu adalah puncaknya. Ini yang harus kita pegang. Karena kalau kita nggak sabar, kita tidak akan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita nggak sabar, kita akan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting yang namanya sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawakkal ilallah wal i'timad alaihi wa ihsanudzan billahi wa binasrihi. Kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau seandainya nanti di tengah jalan ketika kita berpegang teguh, ya, mempertahankan nikmat iman dan Islam ini, mempertahankan agama ini, ternyata ada ujian-ujian yang kita hadapi, ada rintangan-rintangan yang kita hadapi, maka kaidah yang kedua adalah tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ya, berilah aku kekuatan, berilah aku sabat keteguhan di dalam berpegang teguh dengan agamamu ini ya Allah. Di dalam berpegang teguh dengan keyakinanku sebagai seorang muslim ya Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Kemudian yang ketiga, quwwatus silah billah wa ta'atih.
Di dalam mempertahankan nikmat ini, yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah quwwatus silah. Mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memperkuat hubungan dengan Allah? Yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita perkuat hubungan kita dengan Allah, maka semakin kuat pula Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Semakin kuat pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan di dalam hati kita untuk tetap bertahan di dalam agama ini. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Allah, setiap perintah-perintah Allah kita tinggalkan, setiap larangan Allah kita jalankan, apa yang terjadi? Maka semakin mudah pula keimanan kita untuk goyah. Semakin mudah pula keimanan kita untuk tumbang, untuk hancur, untuk hilang. Oleh sebab itu, perkuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum di saat ini, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka perkuatlah hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Tadi, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-iktsaru min dzikrillah. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, di dalam mempertahankan nikmat ini, di dalam mempertahankan agama ini, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman, yaitu berzikir kepada Allah. Apa yang menjadi sebab Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan-peperangan yang beliau alami melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang kafir? Karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hari, sepanjang malam beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Lisan beliau tidak pernah luput, tidak pernah kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ketika beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Umayyah bin Khalaf, dengan berbagai macam penyiksaan. Tidak hanya satu, dua penyiksaan, tetapi berbagai macam penyiksaan yang beliau hadapi. Apa yang beliau lakukan di dalam mempertahankan agamanya sebagai seorang muslim? Beliau berzikir dengan mengucapkan kata-kata ahad, 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 ahad. Ahad di sini maksudnya adalah Allah, Allah, Allah. Inilah kekuatan zikir yang dilakukan oleh sahabat Bilal sehingga beliau berhasil mempertahankan keimanannya, mempertahankan keyakinannya sebagai seorang muslim. Walaupun di saat itu beliau menghadapi berbagai macam penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kemudian yang selanjutnya adalah ittikhadul asbab al-madiyah allati amarallahu biha. Kita diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi ujian dan rintangan di dalam mempertahankan keyakinan dan agama ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebab, ittikhadul asbab. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka mendapati banyak berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, berbagai macam siksaan yang mereka hadapi di kota Mekah pada saat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil sebab. Dengan cara apa? Hijrah. Pindah, pergi dari kota Mekah. Mereka tidak bertahan di kota Mekah. Udahlah, mau dipukul kayak mau diapa terserah, dah pasrah saja. Enggak. Mereka hijrah. Ittihadul asbab al-madiyah allati amarallahu biha. Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah. Mereka hijrah. 2 kali mereka hijrah. Hijrah yang pertama kemana? Ke Ethiopia atau ke Habasyah. Ini dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selanjutnya untuk hijrah yang kedua kemana? Ke Madinah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak hanya berdiam di kota Mekah walaupun sampai hancur babak belur dan sebagainya, enggak. Allah perintahkan kepada mereka untuk hijrah. Innama ittikhadul asbab al-madiyah allati amarallahu biha. Begitu juga ketika kita tinggal misalnya di sebuah tempat
yang mana di tempat itu tidak memungkinkan lagi kepada kita untuk mempertahankan keyakinan kita sebagai seorang muslim misalnya. Ini contohnya, karena dengan berbagai macam cobaan, rintangan kita hadapi dan kita khawatir seandainya kita bertahan di tempat itu kita bisa menjadi kufur, maka kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Allah perintahkan untuk hijrah, pindah ke tempat yang lainnya yang kira-kira aman, yang kira-kira lebih bisa ya kita yakini, lebih bisa mempertahankan keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Kita harus bisa menimbang-nimbang mana maslahat dan mana mafsadat di dalam mempertahankan keyakinan kita, kira mana yang maslahat. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ketika itu beliau dan kedua orang tuanya, yaitu sahabat Yasir dan juga ibunya yang bernama siapa? Sumayyah, disiksa oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dengan berbagai macam penyiksaan. Bahkan kedua orang tuanya syahid di jalan Allah. Yang pertama syahid adalah ibunya Sumayyah. Ya, beliau wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Itu disiksa dengan, mohon maaf ya, ditusuk dengan tombak ya dari bawah ke atas. Ditusuk dengan tombak dari bawah ke atas oleh Abu Jahal sampai meninggal Sumayyah. Kemudian begitu juga ayahnya Yasir juga meninggal dunia dalam penyiksaan. Maka Ammar ketika itu ya, ketika disiksa oleh Abu Jahal, beliau diperintahkan oleh Abu Jahal untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya. Mengatakan ya beriman kepada Lata dan Uzza, beribadah kepada Lata dan Uzza saat itu. Ammar ketika itu menimbang al-masalih wal mafasid. Mana yang lebih baik? Apakah saya mengucapkan kata-kata kufur tapi dalam hati saya masih ada keimanan, atau sebaliknya saya tidak mengucapkan kata-kata kufur, ya saya tetap mempertahankan akidah saya, keimanan saya, ya baik itu secara zahir maupun secara batin, walaupun saya harus mati syahid sebagaimana kedua orang tua saya. Nah, di saat itu Ammar menimbang, dengan dia mengucapkan kata-kata kufur walaupun hatinya masih beriman, itu maslahatnya lebih besar. Ya, beliau bisa berbuat banyak terhadap agama ini, ya sehingga beliau bisa berhijrah mengikuti Rasulullah dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah beliau menimbang, keluarlah ucapan kalimat kufur dari mulut beliau radhiyallahu an. Tapi dalam hatinya masih ada keimanan. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Tapi hatinya masih beriman, itu boleh dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan darurat. Karena di saat itu dia menimbang mana maslahat dan mafsadatnya mana yang lebih besar. Kalau maslahatnya lebih besar, maka itulah yang dipilih. Tapi sebaliknya kalau ada mafsadat yang lebih besar, itu yang tidak dipilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi di dalam mempertahankan keyakinan kita, keimanan kita, maka kita harus bisa menimbang maslahat dan mafsadatnya. Ya, kira-kira kalau saya bertahan di tempat ini dalam kondisi seperti ini, apakah maslahatnya lebih besar atau justru mafsadatnya lebih besar? Kalau maslahatnya lebih besar, ya silakan kita bertahan di tempat itu. Walaupun kita mendapatkan berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, silakan kita bertahan. Tapi sebaliknya kalau kita merasakan dengan kita bertahan di situ mafsadatnya lebih besar, dalam tanda kutip ya, keyakinan kita semakin bisa hancur ya dan sebagainya, maka lebih baik kita pindah dari tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Yani al-muwazanah bainal masalih wal mafasid ini sangat penting. Ya, kita bisa menimbang-nimbang mana maslahat dan mafsadat. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ada 6 kaidah yang perlu kita perhatikan ya di dalam mempertahankan keimanan kita dan keyakinan kita sebagai seorang muslim di dalam mempertahankan agama ini. Kemudian selanjutnya Al-Imam Baihaqi menulis di dalam kitab beliau beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya tadi yang saya bacakan di pembukaan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang dia ketika memiliki 3 hal tadi, dia akan merasakan manisnya iman di dalam dirinya. Apa itu? Yang pertama, ya beliau mengatakan, ya, wa an yuhibbal
ya, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Ya, wa ayyuhibba Allah wa rasulu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Yang kedua, ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cinta dengan kamu karena Allah. Uhibbuka fillah. Saya cinta kamu karena Allah. Saya cinta kamu karena Allah. Saya cinta kamu wahai saudara-saudaraku karena Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah bersabda, wa ayyul qafin nari ahabbu ilahi, dan dia lebih senang, lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam api daripada dia kembali kepada kekufuran. Nah, ini yang ketiga ini. Dia lebih suka mempertahankan, lebih memilih untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan keyakinannya sebagai seorang muslim daripada dia harus kembali ke kufuran, walaupun dia mendapatkan berbagai macam siksaan demi siksaan, walaupun dia harus dilempar ke dalam api sekalipun. Ya, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim ketika itu diminta oleh Raja Namrud dua pilihan. Yang pertama, kamu hentikan dakwahmu, kamu harus beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, yaitu patung-patung yang mereka bikin. Yang kedua, kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu dan tidak kembali kepada agama kami, akan kami lempar kamu ke dalam api. Ketika itu Nabi Ibrahim milih apa? Untuk dilempar ke dalam api, daripada harus kembali kepada kekufuran. Ya. Nih, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, orang seperti ini, dia mempertahankan agamanya, mempertahankan keyakinannya sebagai seorang muslim, itu lebih dia pilih daripada dia kembali kepada kekufuran, walaupun dia harus dilemparkan ke dalam api. Kemudian yang kedua, beliau mengutip sebuah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 88 sampai 89. Dalam kisah ini, Nabi Syuaib alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya, apa yang beliau hadapi, apa yang beliau dapatkan dari kaumnya, mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, Allah ceritakan dalam Al-Quran, lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Mereka memberikan dua pilihan kepada Nabi Syuaib. Apa pilihannya? Yang pertama, engkau wahai Syuaib akan kami usir dari kampung ini, dari tempat tinggal ini, atau yang kedua, kamu kembali kepada agama nenek moyang kami, yaitu kembali kepada kekufuran. Tapi apa yang dipilih oleh Nabi Syuaib ketika itu? Beliau lebih memilih untuk mempertahankan keimanan dan keyakinannya sebagai seorang muslim. Ya. Beliau mengatakan, qadif tarawna 'alallahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjanallah. Tentu kami enggak akan memilih pilihan yang pertama, pilihan yang kedua supaya kembali kepada kekufuran. Ya. Karena kalau kami memilih pilihan ini, kata Nabi Syuaib, kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah memberikan keselamatan kepada kami dengan memberikan keimanan dan keyakinan ini, maka tidak mungkin kami akan kembali kepada kekufuran. Ya. Jadi Nabi Syuaib lebih memilih, nggak masalah beliau diusir oleh kaumnya, tidak masalah beliau mendapatkan berbagai macam rintangan, siksaan oleh kaumnya. Yang penting beliau bisa mempertahankan keimanannya dan keyakinannya sebagai seorang muslim. Ini kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian selanjutnya ada satu kisah yang sangat fenomenal yang Allah ceritakan juga di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Mungkin di antara kita pernah dengar kisah ini, Ashabul Ukhdud. Kisah ini terjadi dahulu kala di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah ini terjadi di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang raja, dia memiliki penyihir, tukang sihir. Penyihirnya ini sudah tua, ya sudah sepuh. Maka mau nggak mau dia harus cari pengganti. Ya, ini namanya regenerasi.
Ya kalau nggak pakai regenerasi ya berbahaya. Kalau dia sudah mati nggak ada yang meneruskan sihirnya. Maka penting yang namanya regenerasi. Ya. Termasuk dalam kebatilan pun orang nyari yang namanya regenerasi. Akhirnya dia cari. Bagaimana dia cari? Dia kumpulkan seluruh pemuda-pemuda yang ada di desa tempat itu. Kemudian diadakan perlombaan. Siapa yang menang, maka dialah yang akan dipilih. Maka kemudian ada seseorang yang bernama Gulam terpilih menang. Dan akhirnya ditunjuk untuk menjadi ya pengganti si penyihir ini. Nah, setiap hari Gulam ini datang ke istananya penyihir tadi untuk belajar sihir. Dengan berbagai macam sihir dia belajar. Tapi pernah suatu hari ketika dia mau berangkat ke istana penyihir tadi, dia lewat sebuah gua. Yang mana di dalam gua tadi ya terdapat seorang rahib. Ya, seorang rahib itu ahli ibadah dulu ya. Kalau Bani Israil namanya rahib. Kalau kita sekarang namanya ustadz atau ulama atau kiai ya seperti itu. Kalau orang Bani Israil dulu namanya rahib. Sedang beribadah. Maka kemudian Gulam tadi penasaran. Apa sih yang dilakukan oleh orang ini? Kemudian dia masuk ke dalam gua, dia perhatikan. Kok dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam hatinya ketika melihat apa yang dilakukan oleh si rahib tadi. Kemudian dia tertarik dan belajar kepada si rahib tadi. Setelah belajar, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Jadi setiap hari dia sebelum ke istana si penyihir tadi, mampir dulu ke gua tadi. Belajar sama tukang rahib tadi. Belajar. Nah, kemudian suatu hari, di dalam kisah disebutkan, ketika beliau sedang berjalan ke istana, tiba-tiba di tengah jalan ada binatang besar ya yang menghalangi jalan. Sehingga masyarakat gak ada yang berani lewat. Karena binatang ini diusir gak mau pergi. Maka kemudian si Gulam tadi mengambil batu. Dia mengatakan, ya Allah, jika ajaran yang diajarkan oleh si rahib ini benar, maka matikanlah binatang ini dengan batu yang aku lempar ini. Kemudian dia lempar batu tadi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kena binatang tadi. Dan binatang tadi langsung tumbang dan mati. Maka ketika itu si Gulam tadi semakin yakin bahwasanya ajaran yang diajarkan oleh si rahib tadi jauh lebih benar, ya, bahkan satu-satunya ajaran yang benar yang dia dapatkan pada saat itu. Kemudian suatu hari ada seorang menteri raja yang buta. Ya, dia terkena buta dan dia datang kepada Gulam tadi. Wahai Gulam, kamu sudah banyak belajar sihir dari penyihir kami. Silakan sembuhkan mata saya ini yang buta ini. Bisa enggak kamu? Kemudian apa jawab si Gulam tadi? Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menteri raja tadi kaget. Allah, siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita semuanya. Kita harus dan wajib beribadah kepada Allah. Bukan raja kita? Bukan. Apakah ada Tuhan selain raja kita? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah kamu ke dalam agama Islam. Nanti insya Allah Allah akan menyembuhkan ya, penyakit buta kamu. Maka kemudian si menteri tadi akhirnya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian didoakan oleh si Gulam dan akhirnya alhamdulillah matanya bisa melihat lagi. Kembali dia ke istana. Kaget raja tadi melihat, loh, kok kamu udah bisa melihat? Dari mana kamu bisa melihat? Kemudian si menteri tadi langsung bilang, Allah yang menyembuhkan saya. Siapa Allah? Kata rajanya. Allah adalah Tuhan kita semua. Bukan saya. Bukan. Apakah ada Tuhan selain saya? Iya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah rajanya. Kamu harus kembali kepada kekufuran. Kamu harus menyembah saya lagi. Tidak, saya tidak akan menyembah kamu. Saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian ditanya oleh raja, kamu dapatkan ini dari mana? Saya dapatkan ini dari Gulam. Dipanggil Gulam. Kemudian Gulam diinterogasi, ditanya, kamu dapatkan ini dari mana? Ilmu ini. Saya dapatkan dari seorang rahib. Dipanggil rahib. Rahib dipanggil oleh raja. Kemudian rahib diberikan dua pilihan. Yang pertama, ya, kembali kepada kekufuran, yaitu menyembah raja tadi. Yang kedua, atau tetap mempertahankan keyakinannya dan dia akan dibunuh. Si rahib tadi mempertahankan keyakinan. Jadi dia mengatakan, saya akan tetap mempertahankan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Apa yang terjadi? Si rahib tadi digergaji dari atas ke bawah. Digergaji. Jamaah sekalian, sampai meninggal. Dibelah menjadi dua. Ya, kalau ditebas lehernya, ditembak, ya kan, selesai. Tapi digergaji ini. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana pedihnya, ya, bagaimana sakitnya digergaji dari atas sampai bawah. Kemudian si menteri tadi dikasih pilihan lagi, kamu mau kembali kepada kekufuran
menyembah saya lagi atau kamu tetap mempertahankan keyakinanmu sebagai seorang muslim? Seperti rahib tadi, dia mengatakan saya akan tetap mempertahankan keyakinan saya. Kemudian menterinya tadi juga digergaji. Kemudian Gulam tadi diberikan pilihan. Gulam mengatakan saya tetap akan mempertahankan keyakinan saya. Ya. Kemudian akhirnya dia perintahkan kepada pengawalnya, bawa nih Gulam ke atas gunung. Kemudian dorong dia. Tapi apa yang terjadi ketika sampai atas gunung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pengawal-pengawal raja justru yang jatuh dari atas gunung. Gulam selamat, pulang dia sendirian selamat, datang ke depan raja. Kaget raja, "Loh, masih hidup kamu?" "Masih hidup." "Iya." "Mana pengawal-pengawal saya?" "Pada mati semua raja. Jatuh sendiri semua mati." Kemudian panggil lagi pengawal, bawa nih Gulam ke tengah laut, sampai tengah laut, ceburkan dia ke dalam laut. Dibawa ke tengah laut. Sampai ke tengah laut, ternyata bukan Gulamnya yang tenggelam, tapi pengawal-pengawal raja yang mati semua tenggelam. Tenggelam semua. Gulam pulang lagi dengan selamat lagi, kembali lagi ke istana raja. Kaget rajanya, "Loh, masih hidup lagi," katanya. Kemudian bingung rajanya, gimana caranya mau bunuh si Gulam ini, gak berhasil. Terus Gulam tadi mengatakan, "Gampang wahai raja. Gimana? Kau kumpulkan seluruh rakyatmu di satu lapangan di tempat yang luas, kamu ikat saya. Kemudian kamu minta salah seorang pengawalmu untuk melemparkan anak panah yang saya miliki dengan mengucapkan Bismillahirabbil Gulam. Ya. Dan perintahkan rakyatmu untuk mengikuti apa yang kamu ucapkan." "Baik," katanya. Waktu itu raja nggak tahu apa tujuan Gulam mengatakan seperti itu. Cuman ngikut-ngikut saja. Yang penting tujuannya Gulam ini mati. Itu saja tujuannya. Dan akhirnya benar dikumpulkan seluruh rakyatnya. Ya, kemudian Gulam tadi diikat. Setelah itu rakyatnya disuruh ngikutin apa yang diucapkan oleh raja sama-sama. Bismillahirabbil Gulam. Dilemparkan anak panah tadi. Tertancap sininya. Langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Gulam tadi meninggal syahid. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah, dengan peristiwa ini hampir seluruh rakyatnya masuk ke dalam agama Islam. Ketika melihat kejadian ini, mereka mengatakan, "Kami beriman dengan Robnya Gulam. Kami beriman dengan Robnya Gulam." Parah raja. Ternyata ini yang diinginkan oleh Gulam. Menjadikan rakyat saya semuanya masuk ke dalam agama Islam. Jadi taktik dia itu pintar. Dan akhirnya apa? Si raja perintahkan kepada pengawalnya untuk membuat parit yang luas. Ya, panjang dan luas. Seluruh rakyatnya tadi disuruh berbaris di depan parit tadi, kemudian parit tadi dihidupkan api. Ya, dinyalakan api yang sangat besar. Dikasih dua pilihan. Masuk ke dalam parit itu atau kembali kepada kekufuran. Satu persatu rakyatnya dikasih pilihan. Dan hampir semua rakyatnya ketika itu milih untuk masuk ke dalam api tadi. Pernah dalam kisah disebutkan ada seorang ibu-ibu yang lagi gendong bayinya. Ketika itu ibu-ibu tadi ragu. Mau masuk enggak? Karena dia khawatir dengan keadaan bayinya. Dia tidak khawatir dengan dirinya. Kalau dirinya enggak masalah, tapi bayinya yang digendongnya ini yang dikhawatirkan. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi tadi mengatakan kepada ibunya, "Ya ummi, wahai ibuku, masuklah kamu ke dalam parit bersamaku. Karena tempat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Bayi bisa berbicara pada saat itu. Dan akhirnya ibunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala langsung terjun. Ya, semakin mantap terjun ke dalam lubang parit tadi yang dipenuhi dengan api. Kemudian kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud." Surat apa itu? "Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Surat Al-Buruj. Ya, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Mereka ashabul ukhdud mempertahankan keyakinan mereka, keimanan mereka, walaupun harus masuk ke dalam parit yang dipenuhi dengan api tadi. Kemudian ada kisah yang lainnya, kita lihat kisah Ashabul Kahfi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya, bagaimana mereka mempertahankan keyakinan dan keimanan mereka sampai mereka ya keluar dari kota mereka dan bersembunyi di dalam gua sampai Allah tidurkan mereka selama berapa tahun? 313 tahun.
Allah tidurkan mereka. Masya Allah. Bagaimana mereka mempertahankan keyakinan mereka. Kemudian kisah tukang sihirnya Fir'aun. Ya, tukang sihirnya Fir'aun ketika mereka kalah melawan Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Mereka beramai-ramai mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai Fir'aun, mulai saat ini kami semua para penyihir-penyihirmu beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun marah ketika itu. Melihat dan menyaksikan ternyata penyihir-penyihirnya malah berbelok. Malah berbelok untuk beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Fir'aun memerintahkan ya tentaranya untuk membuat tiang yang jumlahnya ribuan, dan semua penyihir tadi diberikan dua pilihan. Kamu kembali kepada kekufuran, yaitu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau sebaliknya kalian akan disalib di tiang itu. Tapi seluruh penyihir-penyihir Fir'aun tadi memilih untuk disalib, memilih mempertahankan keyakinan mereka ya sebagai seorang muslim, dan akhirnya mereka disalib. Ya, dipotong tangan kanannya, ya kan, tangan kanan kemudian kaki kirinya. Ya, jadi la'uqatti'anna kata Fir'aun, saya akan memotong tangan kanan dan kaki kiri kamu. Jadi disilang. Yang tangan kanan, kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, kaki kanan disilang. Kemudian mereka disalib sampai meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kisah tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian ada kisah lagi di zaman Rasulullah SAW, beberapa sahabat-sahabat beliau. Ya tadi Ammar bin Yasir dan keluarganya, kemudian Bilal bin Rabah. Kemudian ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Az-Zinnirah, ya sahabat perempuan Zinnirah. Dalam kisah disebutkan beliau ya disiksa oleh Abu Jahal sampai mengalami apa? Kebutaan, sampai buta matanya, nggak bisa lihat. Ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Zinnirah tadi, ya Zinnirah, masuklah kamu kepada kekufuran, kembali kepada kekufuran, pasti nanti Lata dan Uzza akan memberikan penglihatan kepadamu. Tapi Zinnirah tadi mengatakan, tidak, justru Allah lah yang akan memberikan saya penglihatan kembali. Dan ternyata benar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Zinnirah tadi bisa melihat lagi. Bisa melihat lagi. Dan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Zinnirah tadi dibeli kemudian dibebaskan. Ya, kemudian kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah suatu hari ketika beliau membaca Al-Qur'an di dekat Ka'bah, dipukuli babak belur oleh orang-orang musyrikin, dipukul sampai babak belur. Pulang ke rumah, ketemu dengan Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kau alami? Saya dipukul babak belur sama orang musyrik gara-gara saya baca Al-Qur'an. Besok diulangi lagi, baca Al-Qur'an lagi, dipukuli lagi babak belur. Pulang lagi. Sampai 3 kali, kemudian Rasulullah mengatakan, cukup ya Ibnu Mas'ud, jangan kau teruskan. Itu sangat membahayakan dirimu. Ya maksudnya jangan kau teruskan membaca Al-Quran di dekat Ka'bah, tapi masih bisa baca di tempat yang lain. Intinya Ibnu Mas'ud ya beliau kuat menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa kisah-kisah ya yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran maupun yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Bagaimana mereka orang-orang terdahulu begitu luar biasanya mempertahankan teguh di atas agama mereka dan saking cintanya mereka kepada agama mereka sehingga mereka mempertahankan keyakinan dan keimanan yang telah Allah berikan kepada mereka walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kenikmatan untuk mempertahankan keimanan ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun ini menjadi bagian dari hidup kita sehingga Allah pun mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita buka dulu kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan mendekati lagi bulan Ramadan 4 hari lagi ya Ustaz. Ya insyaallah. Ini mengenai iman kita. Persiapan apa yang kita hadapi untuk menghadapi bulan Ramadan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada beberapa hal, terima kasih Pak Budi, jazakallahu khairan. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, ya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, agar Allah memudahkan kita untuk menjalankan setiap ibadah-ibadah kita, dan agar Allah memberikan kepada kita apa? Keistiqomahan. Karena ini yang penting, istiqomah, ya. Karena banyak, ya, mudah-mudahan kita tidak, ya, di luar sana orang yang semangatnya itu hanya di awal Ramadan, tapi mendekati pertengahan atau akhir sudah mulai kendor. Nah, oleh sebab itu yang terpenting itu adalah istiqomah, ya. Istiqomah itu yang penting. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keistiqomahan supaya saya, ya, bisa menjalankan ibadah, ya, kepadamu ya Allah nanti di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, tentu kita harus memiliki tekad, ya, niat yang kuat, niat yang jujur untuk bisa beribadah kepada Allah nanti di bulan Ramadan. Ya, karena faktor utama itu dari awal tuh niat kita. Allah akan melihat niat kita. Allah akan melihat tekad kita. Allah akan melihat, ya, usaha ataupun semangat kita di dalam menghadapi bulan Ramadan. Kalau di awal kita sudah memiliki tekad yang kuat, keinginan yang kuat, niat yang jujur, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, intasdukillah yasdukka. Jika engkau jujur di dalam niatmu kepada Allah, benar-benar memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang engkau harapkan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Maka penting nih niat. Dari sekarang kita tata niat kita benar-benar memiliki niat dan tekad yang kuat, niat yang jujur untuk bisa beribadah nanti di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu, ya, kita harus punya perencanaan. Segala sesuatu itu harus ada perencanaan. Apa perencanaan kita nanti di bulan Ramadan? Kita harus punya target-target yang harus kita lakukan. Saya targetnya selama bulan Ramadan 3 kali khatam. Ya, harus ada target. Saya selama bulan Ramadan 5 kali khatam. Ya, kemudian ibadah yang lain misalnya sedekahnya selama bulan Ramadan saya harus infak di masjid. Itu target kita sendiri. Ya, harus ada perencanaan. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa saya harus ngapain, agar apa? Agar nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan kita nggak sia-sia, nggak bingung sendiri mau ngapain ya, enggak. Tapi di awal sudah ada yang namanya perencanaan, sudah ada yang namanya target. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang paling penting kita harus membekali diri kita dengan ilmu, ya, karena keberhasilan seseorang di dalam beramal itu tergantung dengan ilmu yang dia dapatkan. Maka penting, tidak ada salahnya walaupun Ramadan berlalu kepada kita setiap tahun, ya, setiap tahun datang, tapi tidak ada salahnya setiap tahun juga kita buka kembali buku-buku tentang Ramadan, ya, hadir di majelis-majelis taklim yang membahas tentang hal itu, ya, agar apa? Agar nanti ketika sudah memasuki bulan Ramadan kita jelas beramal sesuai dengan ilmu. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan kita nggak punya ilmu jadi bingung mau ngapain, ya kan? Jangan sampai setiap amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah karena kita tidak memiliki ilmunya. Maka penting, ya, membekali diri dengan ilmu itu sangat penting. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Ya. Wallahu a'lam bishawab.